Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ada beberapa komentar ini ya dari saudara kita ya, kaitannya dengan apa ini ya, dari yang kemarin ya, Sabtu Wage hadir ya, hati terasa tenang ketika berada di tempat gelap, tidak terang. Ya iya, karena ketika kita berada di tempat gelap, kita banyak menggunakan dimensi batin, bukan dimensi logika. Ya, beda dengan tempat terang semacam ini ya. Kita bisa melihat ada motor, ada sepeda pancal, ada aqua, ada kendi, ada macam-macam ya. Akhirnya diri kita bekerja keras. Tapi ketika tempatnya gelap, batin kita yang merasakan energinya. Jadi seperti itu. Terus juga kaitannya dengan sisi negatif. Ya, channel ini banyak membahas tentang sisi negatif orang yang lahir Sabtu Wage. Iya, ya. Tujuannya supaya Anda tahu kelemahanmu. Ketika Anda tahu kelemahanmu, lah itulah penyebab kegagalanmu. Apakah Anda mau mau merubah atau tidak ya tergantung dari keinginanmu. Samanya dengan ini komentar. Gitu ya. Tapi gimana cara mengatasi terlilit hutang? Hutang itu Andre ya, saudara Andre. Hutang itu hukuman Tuhan. Lek hutangmu riba. Jadi sak pinter-pintermu ya, menyelesaikan hutang ya, yang ada hubungannya dengan riba. Kalau tidak ada pertobatan, tidak bakal selesai. Orang berhutang itu adalah ketidakmampuan mengendalikan nafsunya. Ya, tidak bisa mengendalikan keinginannya, tidak bisa memanajemen pengeluarannya ya. Tapi kalau dikerucutkan ya nafsunya tadi. Contoh nafsu ya, orang hidup itu punya kebutuhan dan punya keinginan. Kebutuhan itu yang paling primer, yang paling standar, makan, minum ya, tidur, itu pun bisa dikurangi gitu ya. Misalkan Anda kebutuhannya makan nasi padang setiap hari 3 kali, ini kan masih bisa diganti ya, sego jagung misalkan 5.000 sak bungkus setiap hari 3 kali 15.000. Nasi padang ya, ada yang murah 10.000 ada ya, atau 15.000 lah, kali 3 berapa? 45 dengan 15.000 kan beda tuh. Itu kebutuhan, artinya kebutuhan itu masih bisa kita kendalikan. Kalau kebutuhan saja Anda tidak bisa mengendalikan, apalagi keinginan ya. Jadi teman-teman Sabtu Wage, yang perlu diperhatikan ketika Anda ini terjebak oleh hutang, itu adalah nafsu Anda, kaitannya dengan kebutuhan Anda. Anda periksa, kalau perlu melo belonjo ya, supaya Anda tahu pengeluaranmu berapa ya. Misalkan ya, dalam 1 bulan ya, keluargamu itu beli beras berapa, beli minyak berapa, bayar listrik berapa, bayar air berapa, bayar gas berapa. Semua pengeluaran itu kamu catat setiap bulan. Nyatatnya per hari. Ketika kamu belanja itu per hari kamu catat. Nanti Anda akan punya data yang valid tentang kehidupan Anda. Apakah pengeluaran Anda lebih besar daripada pendapatan Anda? Ya. Atau pengeluaran Anda lebih kecil daripada pendapatan Anda? Artinya Anda mampu menghemat, Anda mampu memanajemen. Nah, kalau Anda bisa seperti itu, luar biasa. Ya. Artinya kita tahu pengendalian diri kita. Nah, kalau Anda katakanlah terjebak hutang, riba, itu tidak Anda pelototi. Karena Anda sudah terbiasa gampang, haus, angko utang.
Akhirnya pada waktu bayar angsuran tidak bisa bayar, utang lagi ke si C, ke bank C, utang lagi ke bank D, sampai jadi raja utang. Gali lubang tutup lubang. Itu loh ya, gali lubang tutup lubang, itu lagu itu menggambarkan seperti itu. Pinjam uang untuk bayar utang. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok melilit seperti itu? Karena di situ ada hukuman Tuhan. Solusinya bagaimana? Poso. Supaya nafsumu itu terkendali. Poso. Ya. Kita pakai logika. Ya. Nah, misalkan ya, utangmu 1 juta, gajimu 3 juta. Ya 1 juta itu sisihkan untuk bayar angsuran misalkan. Ya, 2 juta ini bagaimana supaya cukup dan ada sisa. Tidak hanya sekedar cukup saja. Kalau cukup saja akan banyak tergelincirnya. Ya, bagaimana Anda meminimalisir? Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda terjebak oleh utang, itu seperti itu. Ya, utang itu melilit. Ya. Utang itu melilit. Jadi kalau misalkan Anda tidak bisa mengatur ya, memanajemen diri Anda, yo wassalam. Ya, itu pun harus disertai dengan tobat ya. Kalau Anda tidak ada tobatnya, tidak bakal selesai. Bertobat berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu yang Anda harus periksa gitu. Ya, sampai lunas ya. Sampai lunas, harus seperti itu. Kalau enggak yo, enggak bakal lunas. Loh ya. Ya, jadi hutang itu ada hukuman Tuhan ya. Hutang itu menyelesaikan masalah, menunda masalah gitu ya. Anda menyelesaikan masalah dengan menunda masalah. Tidak menyelesaikan secara detail gitu ya. Rampung terus tidak ada masalah, enggak. Hanya menunda masalah. Itu kan sama saja Anda terbiasa gampang no ya, ngeremeh no. Ya, gampang no. Loh iya, coba dipikir-pikir, direnungkan gitu. Apa yang saya sampaikan. Ya. Orang katakanlah terjebak hutang, itu sudah pasti pengendalian dirinya lemah. Spiritualnya harus tambah lemah. Loh iya. Akhirnya muncul apa? Kebingungan demi kebingungan, sehingga tidak ada habisnya. Bagaimana tidak bingung sedang dihukum sama Tuhan? Riba itu kan dilarang loh. Ya, jangan dekati riba. Lah kamu melakukan. Kira-kira Tuhan marah enggak? Ya marah. Apa yang dilarang sama Tuhan terus Anda langgar, ya sudah pasti akan banyak masalah di dalam kehidupan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.